Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana? Nah, sudah hadir semua ya? Saya cek di Google Classroom-nya dulu. Ya, nampaknya sudah hadir semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita review sedikit pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah bikin yang namanya sinopsis ya. Apa itu sinopsis? Masih ada yang ingat? Ya, betul. Sinopsis adalah ringkasan cerita. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar membuat sinopsis, kemudian kita sudah membuat skenario dan naskah kemarin. Cuma kemarin itu kita belajarnya sampai pengertian dan analisis. Nah, sekarang di pembelajaran kali ini nantinya kita akan belajar menerapkan naskah ke dalam storyboard. Nah, jadi gimana? Tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran kali ini. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, pernah enggak kira-kira kalian itu melihat film animasi misalnya Toy Story atau SpongeBob atau Finding Nemo dan lain sebagainya? Nah, kira-kira film itu bagus ya? Bagus ya, alurnya jelas, karakternya jelas. Nah, kok bisa gitu Pak? Nah, alasannya adalah ada di storyboardnya. Baik ya, kita mulai pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai ya pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai. Nah, ini adalah peta konsep pembelajaran kita kali ini. Jadi mengubah naskah ke dalam storyboard ini nanti ada dua materi atau submateri, yaitu naskah skenario dan storyboard. Yang di dalamnya nanti ada format skenario-nya ini seperti apa, sehingga kita nanti akan terapkan di format storyboard-nya. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke KIKD-nya. Nah, KIKD-nya seperti ini. Kompetensi yang nanti kita harapkan di pembelajaran kali ini adalah kita dapat menganalisis naskah ke dalam bentuk storyboard, mengubah naskah ke dalam bentuk storyboard. Tujuan pembelajarannya seperti ini, yaitu nanti kalian itu mampu menjelaskan bentuk storyboard, yang kedua mampu menganalisis bentuk storyboard, dan yang ketiga ini yang keterampilan kalian nanti diukurnya adalah mampu menerapkan naskah dalam bentuk storyboard. Nah, nanti penilaiannya gimana Pak dalam pembelajaran kali ini? Penilaiannya nanti ada soal yang sudah di-share di Google Classroom mengenai ada bahan ajarnya di situ juga. Kemudian untuk prakteknya, nah ini karena kita di masa pandemi ya, jadi kita prakteknya bisa dikerjakan di rumah. Nanti juga ada di Google Classroom untuk formnya dan permasalahan apa yang harus dipraktekkan di rumah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang format storyboard. Nah, ini adalah format storyboard yang umum digunakan di dunia industri untuk di bidang studio animasi. Pertama komponen ada scene. Nah, kita lihat kembali di sinopsis yang kemarin bahwa kita ambil sinopsis The Mumu. Ini adalah mumi ya. Nah, scene itu ada di sini. Nah, ini scene. Kemudian ada lagi yang namanya cut. Nah, cut ini adalah adegan. Nah, setelah kita ketahui bahwa di dalam scene itu ada beberapa cut. Sebagai contoh, ini adalah cut 1. Yang ini adalah cut 2. Jadi ada 2 cut di satu scene. Sekarang kita isikan scene 1. Nah, ini ada scene 1.
kemudian cut 1 kita isikan di kolom cut. Nah, durasi ini dalam satuannya adalah detik. Nah, kira-kira di dalam cut ini membutuhkan berapa detik? Kita isikan di sini, kira-kira 2 detik. Nah, sekarang kita ke background. Nah, background ini dijelaskan bahwa adalah ruangan yang gelap dan berantakan. Nah, maka di sini bisa ditulis di ruang gelap dan berantakan. Untuk panel ini kita abaikan saja ya, karena tidak terlalu penting karena sudah ada cut. Kemudian di deskripsi, nah ini bisa dituliskan di deskripsinya. Nah kan bisa dituliskan di sini. Kemudian dialog, ada enggak di dialog di cut 1? Kalau nggak ada, kita nggak usah tulis di dialog. Nah sekarang kita gambar sketsanya setelah semuanya sudah terisi. Berdasarkan deskripsi ini ada ruangannya, di sini adalah ruangan gelap dan berantakan. Berarti kita pakai perspektif ruang. Nah di sini. Kemudian kita gambar seperti ini. Gambar apa ini kira-kira? Ya, ini adalah gambar petinya karena karakternya ini adalah karakter mumi, ya kan? Nah, kita gambar karakternya di sini. Kita gambar di sini. Nah, ini untuk nanti bagian animatiknya bahwa ruangan ini adalah ruangan yang gelap. Bagaimana? Jelas kan? Nah, jadi itu cara pengisian storyboard. Selanjutnya itu kan kita bikin scene 1 dan cut 1 pada sinopsis The Mumu. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat storyboardnya dari sinopsis tadi, kelanjutannya di The Mumu tadi, dibikin storyboardnya. Kita sepakat pakai storyboard yang seperti ini, ya. Jadi kalian mulai bikin yang kita coba satu dulu di storyboard yang scene 1 cut 2. Nah, itu tugasnya. Saya ulangi, tugasnya untuk dikerjakan adalah scene 1 cut 2. Nah, itu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Di situ sudah saya bikin bagian untuk pengumpulan tugas untuk pertemuan kali ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, kalau ada ditanyakan kita bisa diskusi lagi nanti ketika bikin storyboard. Oh, Pak, ternyata di sini kok saya kesulitan di sini. Nah, kita diskusi di Zoom atau di Google Classroom, kita bisa saling komen di situ, atau kita live di WA, boleh. Itu. Nah, saya rasa cukup ya pembelajaran kali ini. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini? Apa kira-kira? Nah, kesimpulannya yaitu tadi adalah tidak ada format baku untuk storyboard yang dipakai. Kemudian ada komponen-komponen storyboardnya, itu meliputi judul, subjudul, kemudian ada bagian visual, bagian properti, ada bagian dialog, ada bagian sound effect atau audio, ada bagian visual. Itu kesimpulannya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di Google Classroom atau Zoom ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita tutup untuk pembelajaran kali ini dengan
bacaan alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.